Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kembali kita membuka Alkitab kita dari Galatia pasal 5 ayat 22 dan ayat yang ke-23. Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas tentang bagaimana kasih adalah kunci untuk memahami dan mengalami kehendak Allah. Ini adalah bagian dan implementasi buah roh, yaitu kasih tanpa syarat. Bapak Ibu, pagi ini ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, saudara, kasih membantu kita untuk memahami dan mengalami kehendak Allah dengan membuka hati terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Bapak Ibu, ketika kita membuka hati kita terhadap Tuhan dan sesama dengan kasih, kita membuka diri kita untuk menerima dan memahami kehendak Allah. Kasih membantu kita untuk melihat dunia dan sesama manusia melalui mata Tuhan, yaitu dengan memandang mereka sebagai anugerah dan bukan sebagai halangan. Ini membantu kita untuk memahami bahwa setiap orang yang kita temui adalah anugerah dari Tuhan dan harus diperlakukan dengan kasih dan penuh hormat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan membuka hati kita terhadap Tuhan dan sesama, kita membuka diri kita untuk menerima dan memahami kehendak Allah. Kita dapat memahami bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik untuk hidup kita dan bahwa kehendaknya adalah untuk hidup dalam kasih dan dalam damai. Oleh karena itu, saudara, membuka hati kita terhadap Tuhan dan sesama dengan kasih itu adalah kunci untuk memahami dan mengalami kehendak Allah. Dan ini membantu kita untuk menjalani hidup kita dengan penuh kasih dan damai. Dan ini juga akan membantu kita untuk memahami bahwa Tuhan, Ia mengasihi kita dan sesama manusia tanpa syarat. Yang kedua, saudara, kasih membantu kita untuk mengalami dan memahami kehendak Allah dengan membantu kita untuk melihat dunia dan sesama melalui mata Tuhan. Bapak Ibu, melihat dunia dan sesama manusia melalui mata Tuhan adalah tentang memandang mereka dengan penglihatan yang sama seperti Tuhan melihat. Ini berarti memandang mereka dengan cinta, memandang mereka dengan kasih dan dengan pengertian, tanpa memandang mereka melalui lensa pribadi kita yang mungkin terdistorsi oleh pandangan dunia, oleh prasangka atau kebiasaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dengan melihat dunia dan sesama manusia melalui mata Tuhan, kita dapat memahami bahwa setiap orang memiliki nilai dan harga yang sama di mata Tuhan, dan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi pribadi yang baik dan berguna bagi dunia. Ini membantu kita untuk memahami bahwa setiap orang harus diperlakukan dengan kasih, dengan hormat, dan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk hidup dalam damai dan kebahagiaan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, melihat dunia dan sesama manusia melalui mata Tuhan adalah bagian penting dari memahami dan mengalami kehendak Allah. Ini membantu kita untuk memahami bahwa Tuhan mengasihi setiap orang tanpa syarat dan bahwa kita harus mengasihi sesama manusia dengan cara yang sama. Ini membantu kita untuk memahami bahwa Tuhan menginginkan kita untuk hidup damai dalam kasih dan membantu kita untuk menjalani hidup kita dengan penuh kasih dan pengertian. Dan yang terakhir, saudara, kasih membantu kita untuk memahami dan mengalami kehendak Allah dengan membantu kita untuk memahami bahwa Tuhan
mengasihi kita dan sesama manusia tanpa syarat seperti yang kita harus lakukan kepada sesama kita manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan memahami bahwa kasih adalah kunci untuk memahami dan mengalami kehendak Allah, kita dapat membuka hati kita terhadap Tuhan dan sesama manusia dan memahami bahwa Tuhan mengasihi kita dan sesama manusia tanpa syarat. Mari kita terapkan kasih dalam hidup kita sehari-hari dan memahami bahwa kasih adalah kunci untuk mengalami